Timnas sepak bola kita dinyinyirin sama bek timnas Vietnam sob. Karena katanya timnas kita diisi sama banyak pemain naturalisasi. Tapi ngomong-ngomong, emang sengaruh apa sih para pemain naturalisasi buat ngangkat prestasi timnas? Yuk kita bahas pakai data. Jadi gini sob, timnas Indonesia kembali lawan Vietnam di lanjutan penyisihan grup F kualifikasi Piala Dunia 2024 zona Asia. Tapi beberapa hari sebelum pertandingan dimulai, bek timnas Vietnam bernama Do Duy Man nyindir timnas kita sob. Kata Do ini, timnas Indonesia udah kayak timnas Belanda. Sebab banyak banget pemain naturalisasi asal Belanda. Tapi kalau dipikir-pikir, benar juga sih. Di kualifikasi Piala Dunia kali ini, timnas kita diisi sama banyak pemain naturalisasi sob. Total, Coach Sinteyong manggil 8 pemain naturalisasi coy. Mulai dari Jody Amat, Justin Hubner, Sandy Walsh, Rafael Struijk, Mark Klok, sampai Jay Itzes. Ini adalah rekor jumlah pemain naturalisasi terbanyak dalam satu skuad timnas Indonesia. Di luar itu, timnas kita masih punya beberapa pemain naturalisasi sob. Dan pemain berdarah campuran non-naturalisasi seperti Elkan Bagot. Sebelumnya, rekor pemain naturalisasi terbanyak ada pada skuad Piala Asia 2023, yaitu 7 pemain. Wah, kalau gitu kita adalah timnas si paling naturalisasi dong di kualifikasi Piala Dunia kali ini. Eits, gak gitu juga sob. Julukan si paling naturalisasi di kualifikasi Piala Dunia kali ini adalah Malaysia. Ya, Harimau Malaya punya 14 pemain naturalisasi sob. Habis itu kita nempatin posisi kedua dengan 8 pemain. Terus diikutin oleh Thailand dengan 2 pemain dan Vietnam yang cuma diisi sama 1 pemain naturalisasi. Naturalisasi pemain sebenarnya bukan barang baru sob buat timnas kita. Kita udah ngelakuin naturalisasi sejak tahun 1952. Saat itu kita punya kiper berdarah Indo-Belanda yaitu Arnold van der Veen. Setelah itu, program naturalisasi mulai ada lagi pada 2010. Saat itu, Christian El Loco Gonzalez sukses bawa timnas jadi runner-up Piala AFF. Sampai saat ini, total udah ada sekitar 53 pemain naturalisasi. Dari jumlah itu, sebagian besar memang berasal dari Belanda, yaitu 16 pemain, disusul sama Kamerun dan Nigeria. Banyaknya pemain naturalisasi ini nimbulin pro dan kontra sob. Ada yang setuju, ada juga yang enggak. Buat yang setuju, mereka menilai para pemain naturalisasi ini lebih berkualitas. Banyak dari mereka pernah main di Liga Eropa yang notabene jauh lebih bergengsi ketimbang liga lokal kita. Misalnya Jay Itzes, doi ini jebolan Akademi PSV Eindhoven sob. Dan pernah main baik di Liga Belanda maupun di Liga Italia, yaitu di Venezia. Ya, seri B sih, cuman tetap aja Liga Italia kan. Nah, kalau menurut yang kontra, para pemain naturalisasi itu belum ngasih dampak yang maksimal buat timnas. Sejauh ini, timnas dengan pemain naturalisasi memang belum pernah mempersembahkan trofi juara sob. Prestasi terbaik timnas bersama pemain naturalisasi mungkin sebatas runner-up Piala AFF 2010. Tapi prestasi semacam itu sih udah pernah diraih beberapa kali sama timnas sob, bahkan sebelum era pemain naturalisasi. Prestasi yang cukup mentereng justru diraih sama timnas U22 yang dapat medali emas di SEA Games 2023. Saat itu skuad timnas U22 tanpa pemain naturalisasi sob. Terus kalau ngelihat prestasi timnas dari sisi peringkat FIFA, timnas dengan pemain naturalisasi juga belum bisa berbuat banyak sob. Ranking terbaik setelah ada pemain naturalisasi yaitu pada 2010. Saat itu timnas kita menempati ranking 127. Setelah itu peringkat timnas kita terus merosot bahkan. Ya bukan murni karena kesalahan pemain sih. Banyak faktor lain lah kalau soal ini. Ranking FIFA terbaik timnas justru dicapai pas tahun 1998 sob. Saat itu kita berada di posisi 76 sob. Nah, kalau melihat data-data tadi, gimana pendapat kalian soal program naturalisasi di timnas? Coba dong tulis di kolom komentar. Kalau gue pribadi sih setuju-setuju aja sama pemain naturalisasi. Asal jangan ngelupain potensi dari pemain lokal.
Ya apapun keputusannya, semoga prestasi timnas kita terus menanjak ya sob. Ya udah, sekian dulu Bang Data episode kali ini. Sampai jumpa di Bang Data episode selanjutnya. Bye.